Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Hasil Qatar versus Timnas Indonesia U23 dibatalkan karena protes kepada AFC. Begini kata sang manajer. Pelatih Australia sebut laga kontra Timnas U23 Indonesia bakal jadi ujian nyata. Masih sakit hati, Vietnam tertawakan Garuda Muda di Piala Asia U23. Prediksi bakal dihancurkan Australia. Sport Thailand ikut komentari kartu merah Ivar Jenner di laga Timnas Indonesia U23 versus Qatar. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda bersama saya, Dira. Manajer Timnas Indonesia U23 Andre Irawan resmi melayangkan protes kepada AFC. Hal ini terkait kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video assistant referee atau VAR Sifakon Puudom. Pertandingan perdana kedua tim grup A ini berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Doha pada Senin kemarin dan berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Qatar. Andre mengatakan keputusan wasit asal Tajikistan dan Thailand itu sangat merugikan timnya. Semua bisa melihat bahwa mereka banyak memberikan keputusan-keputusan yang merugikan untuk Indonesia. Setelah pertandingan mewakili tim, kami resmi protes kepada AFC terkait keputusan-keputusan mereka, kata Andre. Lantas, jika protes ini diterima, akankah hasil pertandingan antara Qatar melawan Timnas Indonesia U23 bakal dibatalkan? Terkait hal itu, Andre menyebut bahwa protes yang dilayangkan tidak akan mengubah hasil. Namun yang jadi tujuan adalah agar di pertandingan selanjutnya tidak terjadi kontroversi lagi. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di ajang bergengsi Piala Asia U23 2024 ini, para wasit atau perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan tim U23 Indonesia, kata pria yang juga anggota Komite Eksekutif atau ESCO PSSI tersebut. Pelatih Australia U23 Tony Fittmar juga mengatakan dia mewaspadai Timnas Indonesia U23 walau di laga pertama kalah dari Qatar. Timnas Indonesia U23 membuka turnamen Piala Asia U23 2024 dengan hasil yang kurang baik. Garuda Muda kalah 0-2 atas tim tuan rumah. Meski begitu terjadi banyak kontroversi di pertandingan itu. Dua penggawa tim Merah Putih mendapatkan kartu merah, sedangkan Qatar diganjar penalti. Meski anak asuh Sinteyong dihajar Qatar, ternyata pelatih Australia tetap mewaspadai Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Tony Fittmar menantikan Timnas Indonesia U23 bisa menyajikan perlawanan bagus. Apalagi ada jebolan pemain level senior di tim U23. 10 pemainnya ada di Piala Asia Senior, jadi ini akan menjadi ujian dan mereka tampil impresif di Piala Asia Senior Januari lalu, ujarnya. Laga melawan Australia ini akan penting bagi Timnas Indonesia U23. Anak asuh Sinteyong wajib menang jika ingin menjaga asa untuk lolos dari fase grup. Di sisi lain, Australia sendiri meraih hasil imbang 0-0 dalam laga pertama Piala Asia U23 melawan Yordania. Ambisi Australia yang ingin meraih juara Piala Asia U23 2024 membuat media Vietnam sumringah. Media Vietnam pun mengedilkan peluang Garuda Muda di kompetisi tersebut. Mereka seakan menertawakan nasib tim nasional atau Timnas Indonesia U23 yang berada satu grup dengan Australia. Skuad besutan Sinteyong ini diprediksi akan kesulitan, bahkan diyakini bakal dibabat habis oleh Australia. Di pihak lain, pelatih Australia Tony Fittmar menegaskan ambisinya yang tidak hanya ingin membawa timnya lolos Olimpiade 2024, namun juga ingin mempersembahkan sebuah trofi. Kekuatan Timnas Australia U23 di Piala Asia U23 2024 pun mendapatkan pengakuan dari media Vietnam. Skuad berjuluk All Heroes itu diyakini bakal mendominasi, bahkan dengan mudah akan menaklukkan lawannya di grup A Piala Asia U23, diantaranya Timnas Indonesia U23. Situasi itu pun membuat media Vietnam senang karena selain Australia, dua lawan lainnya Timnas Indonesia U23 juga patut diperhitungkan. Semisal Qatar yang berstatus sebagai tuan rumah dan Yordania yang juga sudah mempersiapkan diri sejak lama. Adapun Timnas Indonesia U23 juga punya tekad untuk bisa lolos grup, apalagi hal itu merupakan target Sinteyong yang diberikan oleh PSSI.
Sejak awal April, Timnas Indonesia U23 sudah melakukan TC di Dubai, di mana Garuda Muda sudah melakoni 2 laga uji coba. Laga pertama melawan Arab Saudi yang berakhir dengan kekalahan 3-1, kemudian uji coba lainnya melawan Uni Emirat Arab yang berakhir dengan positif karena sudah menang 1-0. Tidak hanya itu, seorang supporter Thailand juga ikut mengomentari keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang mengkartu merah gelandang Timnas Indonesia U23 Ivar Jenner di laga kontra Qatar. Skuad Garuda Muda memulai kiprah di Piala Asia U23 2024 dengan raihan minor setelah dikalahkan Qatar dengan skor 0-2. Namun laga berjalan dengan agak timpang seiring dengan serangkaian keputusan wasit yang patut dipertanyakan. Setelah memberikan penalti kepada Qatar di akhir babak pertama, wasit Nasrullah Kabirov mengkartu merah Ivar Jenner. Sebelumnya, Jenner telah dikartu kuning sejak menit ke-14. Namun, Kabirov mengeluarkan kartu kuning keduanya saat babak kedua belum genap berjalan semenit. Banyak yang berpendapat bahwa kartu merah ini tidak pantas. Pasalnya, Jenner hanya sekedar berlari mengejar bola. Hanya saja ada sedikit kontak terhadap bek kiri Qatar yang bernama Saif Eldin Hassan yang kemudian berakting heboh setelah terkena sentuhan. Wasit kemudian mengkartu kuning Jenner dan karena itu yang kedua maka sang gelandang FC Ultra harus keluar dari lapangan. Ya, keputusan Nasrullah Kabirov mengkartu merah Jenner pun ikut menjadi pertanyaan bagi seorang supporter Thailand lewat akun Twitternya yang bernama @thaifootball. Seorang fans Thailand yang notabene-nya adalah rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara pun heran dengan keputusan Nasrullah Kabirov. Tentu saja bukan sebuah kartu kuning ya, bahkan itu bukan pelanggaran, kata akun tersebut ketika ditanya tentang cuplikan Jenner yang dinilai sebagai pelanggaran oleh Kabirov. Karena kekalahan ini, Timnas Indonesia U23 tersungkur di dasar klasmen grup A Piala Asia U23 2024 dengan catatan 0 poin. Masih ada 2 laga untuk bangkit dengan menghadapi Australia dan Yordania. Tapi Ivar Jenner dan Ramadan Sananta terpaksa absen karena sudah dikartu merah oleh Kabirov. Ya, media asing ESPN mencium adanya kejanggalan dari kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov di laga Qatar U23 versus Timnas Indonesia U23. Qatar U23 menang atas Timnas Indonesia U23 dengan skor akhir 2-0 di Stadion Jassim bin Hamad pada Senin kemarin. Pada pertandingan tersebut, Nasrullah Kabirov kerap kali memberikan keputusan yang memberatkan Timnas Indonesia U23. Dari hadiah penalti untuk Qatar, dari pelanggaran Rizky Ridho, sampai 2 kartu merah yang diberikan pada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. ESPN membahas kejanggalan tersebut melalui artikel yang berjudul Indonesia dibuat geram dengan keputusan wasit dalam kekalahan di laga pembuka Piala Asia U23 yang diunggah pada Selasa 16 April 2024. Ya, Indonesia pasti sudah merasa dirugikan ketika VAR mulai berlaku sesaat sebelum jeda memberikan penalti kepada Qatar yang awalnya dilewatkan oleh wasit Nasrullah Kabirov, tulis ESPN. Ya, ESPN mengakui keputusan tersebut dianggap tepat karena Rizky Ridho sempat melirik ke belakang sebelum bola mengarah ke kotak penalti. Hernando Ari pun akhirnya kebobolan dari gol penalti yang dieksekusi oleh Khalid Ali Sabah sebelum babak pertama berakhir. Kebobolan itu pun membuat pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong mengumpulkan para pemainnya di jeda waktu. ESPN kemudian menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh Ivar Jenner yang membuatnya mendapatkan kartu kuning kedua dan mandi lebih cepat.